subscribe, like, and share my video. Well, in this video, I would like to explain you about telling time. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda semua tentang telling time atau menceritakan waktu dalam bahasa Inggris. On the previous video, I have uploaded my first tutorial that is about greetings, parting, and the expressions of asking someone's condition. Jadi di video sebelumnya yang telah saya upload di channel YouTube saya tentang salam perpisahan, sapaan, dan juga bagaimana cara menanyakan kabar seseorang dalam bahasa Inggris. Oke, kita coba mulai. Kita masuk pada menunya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan 3 menu, yang mana ada material, quiz, and summary. Jadi di sini sudah saya muat 3 pokok pembahasan nanti yang harus kita bahas. Nah, kita coba buka quiz ini karena saya harus membukanya dari awal supaya kamu nantinya bisa menjawab quiz ini setelah saya menjelaskan materinya. Dan jika kamu sudah siap menjawabnya atau sudah dapat jawabannya, silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, kita coba lihat apa soalnya quiz pertama. Coba perhatikan gambar yang pertama ini. Jarum panjangnya berada di angka 4, jarum pendeknya berada setelah angka 4, di antara angka 5 dan angka 4. Nah, ini kira-kira dalam bahasa Inggris bagaimana cara membacanya? Silahkan kamu memilih jawabannya di bawah ini. This part A, part B, part C, part D. Ini bagian A, B, C, dan D. Nah, kamu memilihnya. Ketika kamu memilihnya nanti maka akan muncul emoticon sedih dan juga emoticon jempol atau bahagia. Nah, coba kita kasih contoh. Kalau seandainya kamu memilih yang salah, maka akan muncul emoticon seperti ini. Nah, mantap jiwa. Kita lanjut pada soal nomor 2. Nah, perhatikan gambarnya. Jarum pendeknya menunjuk ke arah angka 2, tetapi jarum panjangnya menunjuk ke arah angka 7. Jadi, kamu bisa memilih jawabannya di sini. Bagian A, bagian B, bagian C, dan bagian D. Selanjutnya, nomor 3, what time is it? Nah, jarum panjangnya mengarah ke angka 10 dan jarum pendeknya di angka 1. Jadi kamu pilih yang mana jawabanmu di antara ini. Coba perhatikan. Oke. Selanjutnya, ini soal berikutnya. Jarum pendeknya mengarah ke arah 9, angka 9, tetapi jarum panjangnya mengarah ke angka 1. Jawabannya, it is 5 past 9, it is 1 past 9, it is 9 past 1, it is a quarter past 1. Jadi pilih yang mana yang betul. Yang terakhir, kuis yang terakhir, ini jarum panjangnya mengarah ke angka 3, tetapi jarum pendeknya lewat angka 1. Kamu pilih jawabannya di sini. Oke ya, perhatikan ini ada A, B, C, dan D. Nah, itu dia kuis dan silakan kamu jawab yang mana jawaban menurut kamu yang paling mantap jiwa. Oke, kita masuk pada menu. Kita masuk ke materi. Nah, kembali saya ingatkan bahwa di materi ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menanyakan jam dalam bahasa Inggris dan bagaimana juga cara menceritakan jam dalam bahasa Inggris. Jadi kamu harus simak baik-baik. Oke, kita buka materinya. Nah, yang pertama, the expression of asking the time. Nah, ini ungkapan bagaimana cara kita menanyakan jam dalam bahasa Inggris. Apa saja yang harus kita katakan? Kita coba. 1. What time is it now? Jam berapa sekarang? Nah, ini bisa kita gunakan kalau kita ingin mengetahui jam berapa. Oke, bisa juga nomor 2. Would you tell me the time, please? Oke. Nomor 3. May I have the time, please? Jadi di sini kamu bisa memilih salah satu di antara 3 ini yang mana yang paling nyaman kamu untuk gunakan. Ya, bisa what time is it now? Bisa would you tell me the time, please? May I have the time, please? Nah, bagaimana cara meresponnya? Cara meresponnya kita awali dengan kata it is. Ya, selalu diawali dengan kata it is. For example,
It is 7 o'clock. It is a quarter past 5. It is a half past 9. It is 8 o'clock dan lain sebagainya. Jadi ingat selalu diawali dengan kata it is. Selanjutnya kita masuk pada slide berikutnya. Di sini saya telah memuat jam, dan jam ini saya telah bagikan dua. Yang mana ada warna kuning dan yang sebelahnya adalah warna pink. Di sebelah kanan ini saya telah membuat past di tulisan ini. Jadi di area yang kuning ini atau di area yang kanan ini nantinya kita menggunakan past. Tetapi yang di area sebelah kiri ini kita menggunakan to. Istilahnya kalau dia jarum panjangnya berada di angka 1, angka 2, angka 3, 4, 5, dan 6, kita menggunakan past. Kita menggunakan to apabila jarum panjangnya itu berada di angka 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kita menggunakan to di situ. Nah, bagaimana juga kalau seandainya di 12 jarum panjangnya? Nanti itu berbeda sendiri. Itu kita menggunakan o'clock. Nah, untuk penjelasan selanjutnya saya telah muat di slide berikutnya. Coba kita cek gambar ini. Di sini saya telah memuat menitnya di sini. Kalau di angka 1 jarum panjangnya berarti itu menunjukkan 5 menit lewat, ya. 5 past. Kalau jarum panjangnya berada di angka 2, maka kita menggunakan 10 past. Kalau di angka 3, kita menggunakan a quarter past atau quarter past. Nah, kenapa a quarter past? Karena memang di jam ini sudah menunjukkan 1/4 dia melewati jam ini. Jadi kita harus ganti angka 15 itu, 15 itu menjadi a quarter past atau quarter past. Oke ya, setiap menit ke-15 kamu harus menggunakan quarter. Bagaimana kalau juga di angka 4 jarum panjangnya kita menggunakan 20 past, kalau angka 5 25 past. Kalau di angka 6 bukan lagi 30 past kita gunakan, tetapi a half past atau half past. Ya, angka 6 juga kita ganti seperti angka 3 tadi, kita menggunakan half past, setengah itu artinya. Tetapi bagaimana kalau dia jarum panjangnya di angka 7, berarti kita menggunakan 25 to. Nah, kenapa 25? Kenapa tidak 35? Karena kalau kita hitung di sini 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Nah, kenapa tidak 35 di sini? Nah, kita tidak menghitungnya dari angka 12. Kenapa? Karena tadi kita sudah membagikan jam ini ke dua bagian. Yang sebelah kanan kita menggunakan past, tapi yang sebelah kiri kita menggunakan to. Jadi, jarum panjangnya di angka 7, berarti dia di sebelah kiri. Makanya kita harus mulai hitung dari angka 7 menuju jam 12. Coba kita hitung. 5, 10, 15, 20, 25. Nah, itu dia, makanya di sini 25 to. Tetapi kalau dia di angka 8 jarum panjangnya, maka kita menggunakan 22. Kenapa? Kita coba hitung. 5, 10, 15, 20. Berarti 20 menit lagi menuju jam selanjutnya. Begitu juga di angka 9. Kalau jarum panjangnya di angka 9, kita menggunakan quarter to. Kenapa? Karena di sini 15 menit lagi menuju jam selanjutnya. Coba kita hitung kalau pas 15 menit. 5, 10, 15. Berarti seperti yang saya katakan tadi, setiap menit ke-15 kita menggunakan quarter. Tetapi kamu harus menggunakan to di sini karena area jarum panjangnya berada di area sebelah kiri. Makanya kita menggunakan to. Tetapi yang tadi kalau di angka 3, berarti dia berada di posisi sebelah kanan, berarti kita menggunakan past. Itu yang membedakannya. Tetapi bagaimana kalau di angka 10 kita menggunakan 10 to, berarti 10 menit lagi. 5, 10. Kalau di angka 11, 5 menit lagi menuju. 5 to. Oke, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas soal selanjutnya. Nah, di sini saya sudah muat soalnya. Dan kita harus menjawab bersama-sama ini jam berapa. Lihat, perhatikan gambarnya. Jarum panjangnya berada di
12. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa setiap jarum panjang berada di posisi angka 12, maka kita menggunakan a clock. Coba kita back di belakang. Nah, kalau dia posisi jam 12 ke atas, tepat pada angka 12, maka kita menggunakan a clock kalau jarum panjangnya di angka 12. Nah, coba berarti ini kita baca it is 6 o'clock. Nah, begitu dia. Coba kita geser juga ini kalau ya, kita coba geser tetapi posisi jarum panjangnya masih di angka 12. Nah, berarti ini sudah berubah. It is 7 o'clock. Kita menggunakan a clock. Nah, kenapa a clock? Karena jarum panjangnya di angka 12. Coba kita geser yang lain. Kita kasih jarum pendeknya di sebelah ini. Oke. Coba kita geser lagi. Oke, tetapi jarum panjangnya kita ubah ke sini. Nah, bagaimana cara membaca jam ini? Coba kita hitung. 5, 10, berarti 10 menit. Sudah lewat. Berarti 10. Pas. Kenapa pas? Karena berada di area sebelah kanan. Pas berapa? Past 4. Oke. It is 10 past 4. Oke, kita lanjut dengan soal selanjutnya. Coba kita geser posisinya di angka 6 jarum panjangnya. Jarum pendeknya kita letakkan di angka 1, di antara angka 1 dan 2. Berarti ini kita baca a half. Kenapa? Karena posisi setengah. Posisi 30 menit. Setiap menit ke 30 tadi sudah saya katakan sebelumnya bahwa kita menggunakan a half atau half past. Oke ya, berarti ini dibaca it is a half. It is a half past 1. Nah, it is a half past 1. Oke, coba kita lanjut di soal berikutnya. Kita pindahkan jarum panjangnya di angka 8. Jarum pendeknya kita coba pindahkan di angka seperti ini. Berarti ini kita baca it is 20. This 22 ya, menuju jam 6, 6. Oke ya, menuju jam 6. It is 20 to 6, bukan to 5 ya. Jadi kalau bergeser jarum panjangnya ke arah 12, maka jarum pendeknya juga bergeser ke sebelah ini, makanya to 6. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Kita coba pindahkan, kasih di angka 3. Tetapi kita pindahkan juga yang ini di posisi ini. Terlalu. Oke. Nah, berarti bagaimana cara membaca jam ini? Kita membacanya it is a quarter. Kenapa? Setiap menit ke 15 tadi saya katakan kita menggunakan a quarter. Coba kita hitung dulu kalau pas 15. 5, 10, 15. Jadi sudah jelas ya, ini 15. Menit ke 15 kita ganti dengan a quarter. A quarter past 9. Baru lewat jam 9, bukan lewat jam 10. Oke, this a quarter past 9. Oke, kita coba ganti lagi. Kita arahkan ke sini. Jarum pendeknya kita arahkan ke nih. Oke. Bagaimana cara membaca jamnya? Coba kita hitung dulu. Berapa menit lagi menuju jam 4? 5, 10, 15. Oh, 15 juga ini. Berarti setiap menit ke 15 kita menggunakan a quarter. Jadi kita coba edit ini. Ini a quarter. A quarter to 4. Menuju jam 4. It is a quarter to 4. Sekarang kita akan lanjut di soal berikutnya. Kita putar ini ke arah jam 5. Jarum panjangnya kita coba pindahkan jarum pendeknya di angka 2. Oke. Berarti kita baca jam ini
It is, coba kita hitung dulu berapa. 5, 10, 15, 20, 25. Berarti 25 menit sudah lewat. Berarti it is 25 past 1. 25 menit lewat jam 1. It is sorry. Di sini tidak ada It is 25 past 1. Nah, seperti itu contohnya. Ini jam berapa? Ini jam 1 lewat 35 menit. Tetapi coba kita lihat, ini jarum pendeknya mengarah ke angka 2. Tetapi jarum panjangnya mengarah di angka 7. Berarti jarum panjangnya ini berada di posisi sebelah kiri. Berarti ingat tadi bahwa posisi sebelah kiri itu kita menggunakan to, bukan past. Nah, kita coba hitung dari angka 7 ya. 5, 10, 15, 20, 25. Berarti 25 menit lagi ya menuju jam 2. Sekali lagi 5, 10, 15, 20, 25. Berarti ada 25 menit lagi menuju jam 2. Berarti kita tulis di bawah ini jawabannya it is 25 to 2. Nah, selanjutnya kita next kan. Coba kita next di slide berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaannya. Ini ada kuisnya juga. What time is it? Nah, di sini ada gambarnya. Jarum panjangnya mengarah ke angka 2, jarum pendeknya mengarah ke angka 5. Berarti kita hitung dari angka 12 karena posisi jarum panjangnya di sebelah kanan. Jadi kita hitung 5, 10. Berarti kita cari yang 10 di sebelah ini. Yang mana yang 10 ini? 10. Di 10 pas atau tuh? Pas. Ya. Kita menggunakan pas. Kenapa? Karena di area sebelah kanan. Pas berapa? Lewat berapa dia? Lewat 5. Berarti pas 5. Jadi kita tulis di bawah ini. It is 10 past 5. Nah, jawabannya it is 10 past 5. Oke. Selanjutnya kita next kan. Nah, ini juga sangat penting sekali dan ini kamu harus tahu membedakan penggunaan AM dan PM. AM singkatan dari antemeridian, sedangkan PM itu singkatan dari postmeridian. Jadi, AM ini kita menggunakan dari jam 00 lewat 1 menit pada malam hari sampai jam 11 lewat 59 menit di siang hari. Nah, malam ke siang. Tetapi kalau PM ini kita menggunakan dari jam 12 lewat 1 menit di siang hari sampai jam 11.59 menit di malam hari. Jadi di siang ke malam. Jadi perbedaannya seperti ini. Kalau AM itu kita menggunakan dari malam ke siang. Sedangkan kalau PM ini kita menggunakan siang ke malam. Saya sudah buat contohnya dalam sebuah kalimat. I wake up every day at 5 a.m. Nah, sudah jelas di sini AM. Berarti jam 5 ini adalah jam 5 pagi, bukan jam 5 sore. Karena sudah dijelaskan di sini AM. Ya. Sedangkan di sini I go to sleep at 10 p.m. Berarti PM, kamu harus ingat bahwa PM ini kita menggunakan dari siang ke malam. Berarti ini sudah jam 10 malam. Dan kembali saya ingatkan kepada kita semua bahwa kalau di bahasa Inggris ini tidak menggunakan istilah waktu 24 jam. Beda dengan waktu di Indonesia, kita menggunakan istilah 24 jam. Ada jam 18, ada jam 19, 20 sampai 24. Tetapi kalau di bahasa Inggris ini kita tidak menggunakan seperti itu, hanya berlaku 12 jam. Tetapi yang membedakan yang mana jam 10 pagi dengan jam 10 malam itu kita menggunakan AM dan PM biar lebih jelas.
Oke. Selanjutnya kita masuk pada summary. Nah, kita coba buka. Setiap menit 00 kita menggunakan a clock, ya. Menit ke-15 kita menggunakan a quarter past. Di menit ke-30 kita menggunakan a half past. Menit ke-45 kita menggunakan a quarter to, jarum panjangnya di angka 9. Nah, AM kita gunakan dari jam 00 lewat 1 menit sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan kalau PM itu kita gunakan di jam 12 lewat 1 menit sampai jam 11 lewat 59 menit, itu di malam hari. Okay, that's all my explanation about this material. Hopefully you can understand. Sekarang kita masuk pada kuis. Seperti saya jelaskan tadi, saya kasih tahukan tadi bahwa di akhir video ini saya akan membahas tentang kuisnya, yang mana jawaban yang benar dan yang mana jawaban yang salah. Oke, kita coba buka kuisnya. Mudah-mudahan kamu bisa menjawab semua. Nah, nomor 1, ini gambarnya jarum panjangnya di angka 4, jarum pendeknya di angka 5. Berarti jawabannya kita coba pilih ya. Yang memilih bagian A tadi akan muncul. Kalau salah berarti ini salah ya. Begini. Kalau bagian B, jadi 20 past 4. Mantap. Betul. Kenapa? Karena kita coba hitung. 5, 10, 15, 20 berarti 20. 20 past 4. Kenapa past? Karena berada di area sebelah kanan jarum panjang. Yang bagian C otomatis sudah salah. Begitu juga bagian D salah. Oke. Selanjutnya kita next di soal nomor 2, number 2. Oke. What time is it? Coba perhatikan gambarnya. Jadi 7 past 1. Coba kita klik. Ternyata bagian A salah. Oke. Bagian B salah juga. Dan bagian C salah juga. Dan bagian D jempol. Mantap. Selanjutnya nomor 3, number 3. Oke, coba lihat, perhatikan gambarnya. Oke, kita coba buka jawaban bagian A. Apakah emoticon sedih atau emoticon bahagia? Coba. Wah, ternyata salah. Bagian B salah juga. Dan bagian C, wah, luar biasa. Good job. Oke. Selanjutnya bagian D otomatis salah. Oke. Selanjutnya di soal berikut. Perhatikan gambarnya, jarum panjangnya di angka 1, jarum pendeknya di angka 9. Bagian A kita coba. Betul, good job. Bagian D, waduh salah. Bagian C, wah salah juga. Bagian D, ya salah. Oke, selanjutnya kita nextkan soal yang terakhir. Jarum panjangnya berada di angka 3, jarum pendeknya berada di angka 1. Maka kita coba klik bagian A. Wah, salah. Bagian B, salah juga. Dan bagian C, mantap. Bagian D, oh salah juga. Nah, itu kuis hari ini. Okay, that's all my explanation about telling time. Hopefully you can understand how to tell the time in and there. Okay, that's all for today and see you for the next time. Mantap. Wow.